sosialisasi online dari kelompok kami. Sosialisasi online kali ini akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang akan dimulai dengan tour guide oleh Kathleen dan juga Alessandra. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara yaitu Menahem dan Rosita yang akan membahas tentang apa maksud dari pencemaran lingkungan. Tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai dengan tour guide yaitu oleh Kathleen dan juga Alessandra. Silakan menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di tour guide kami. Saya Sandra dan teman saya bernama Kathleen. Kami berdua akan menjadi pemandu teman-teman untuk tour guide kali ini. Tujuan pertama kita hari ini adalah kita akan melihat beberapa tempat yang bersih dan asri, dan setelah Nah teman-teman, ini adalah beberapa tempat yang bersih dan asri di Kota Kupang. Nah, lingkungan bersih ini dapat diartikan sebagai kondisi dari kawasan bersih dan sehingga daerah tersebut terbebas dari berbagai penyakit dan nyaman untuk dihuni. Agar lingkungan teman-teman, selain itu terdapat beberapa dampak dari lingkungan bersih, yakni yang pertama, lingkungan menjadi lebih indah karena tidak banyak sampah, teratur, rapi, dan bersih. Kemudian yang kedua, membantu dan mendukung serta meningkatkan produktivitas manusia di kawasan tersebut. Dengan lingkungan yang bersih, maka orang-orang yang beraktivitas di dalamnya dan di sekitarnya menjadi senang dan lebih bersemangat. Lingkungan yang bersih merupakan suatu keadaan di mana lingkungan sekitar kita bersih, tidak hanya dari sampah dan juga kotoran, namun juga bersih dari segala macam coret-coretan di dinding. Lingkungan bersih sendiri merupakan salah satu keadaan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Kathleen dalam tour guide ini. Nah, tadi kalian sudah melihat tempat-tempat yang bersih dan asri. Pasti tempatnya indah, bukan? Nah, kali ini saya akan memandu kalian untuk tour guide ke tempat-tempat yang kotor dan tidak terawat. Mari kita lihat secara seksama bagaimana sih keadaannya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita pergi. Lingkungan kotor adalah lingkungan yang tidak higienis dan dapat menimbulkan banyak penyakit yang menular, sehingga lingkungan tersebut disebut sebagai lingkungan yang kotor. Selain itu, ada penyebab dan dampak lingkungan kotor loh, yaitu pertama, penyebab utama dari lingkungan kotor adalah pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran tersebut akan mengakibatkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Salah satu lingkungan kotor atau yang tercemar di Kota Kupang adalah tempat pembuangan akhir atau TPA yang letaknya di Anem Road, Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beberapa dampak dari lingkungan kotor: pertama, mudah terserang penyakit. Kedua, hidupnya selalu penuh dengan kemalasan. Ketiga, akan terkena penyakit demam berdarah atau DBD akibat gigitan nyamuk yang disebabkan oleh penumpuknya sampah. Bahaya dari lingkungan kotor dapat meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung, asma, dan banyak penyakit lainnya. Bahaya dari lingkungan kotor dapat berupa polusi, bahan kimia beracun, dan kontaminan makanan. Juga air minum yang tidak bersih, serta Oke teman-teman, sampai di sini saja tour guide kita kali ini mengenai lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang kotor beserta dampak-dampak yang akan mereka berikan kepada kita. Sekarang, kalian akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Menahem dan teman kita Rosi. Terima kasih Kak Kathleen dan Kak Sandra untuk waktu dan kesempatannya. Nah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Kathleen dan Kak Sandra tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan kotor. Nah kita pasti maunya lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita beraktivitas itu lingkungan yang bersih kan? Tapi kenyataannya kebanyakannya lingkungan kotor. Nah lingkungan kotor yang udah ditunjukin sama Kak Sandra dan juga Kak Kathleen tadi merupakan contoh dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah tuh apa sih?
Nah, pencemaran tanah adalah kondisi di mana ketika permukaan tanah atau bawah tanah mengalami pengendapan oleh polutan atau kontaminan yang bisa berupa bahan limbah cair, bahan limbah padat, atau bahan kimia beracun. Limbah-limbah yang tidak dapat diuraikan seperti sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan karet yang ada dalam tanah dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Jadi, tanaman kita nggak akan berkembang, teman-teman. Selain itu, pembuangan limbah langsung ke tanah juga dapat membunuh organisme pengurai yang ada dalam tanah. Jadinya, penguraian senyawa organik dalam Terima kasih kepada Rosita yang sudah menjelaskan tentang pengertian dan juga dampak daripada pencemaran tanah. Dan sekarang bersama dengan saya Menahem, saya akan menjelaskan tentang solusi dan juga manfaat daripada pemulihan tanah yang sudah tercemar. Nah kawan-kawan, kalau misalnya di bagian solusi, sebenarnya bisa dilakukan untuk pencegahan ataupun tindakan langsung kepada lokasi yang sudah tercemar. Kita mulai dulu ya daripada bagian pencegahannya. Kalau pencegahannya itu kita bisa menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip lingkungan sehat dan juga prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Kedua prinsip ini dapat membantu kita untuk mengurangi jumlah penggunaan kemasan sekali pakai pada produk-produk tertentu dan juga memakai kembali kemasan-kemasan produk-produk yang sebenarnya masih bisa dipakai ataupun mengolah kembali sampah-sampah kemasan daripada produk-produk yang sudah tidak layak pakai menjadi barang lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita melakukan itu, maka kita bisa melakukan prinsip lingkungan sehat, di mana kita bisa mengelola sampah yang ada di sekitar lingkungan kita dengan baik untuk menjaga kebersihan, keapikan, dan keasrian daripada lingkungan yang kita tinggali. Untuk penanganan terhadap lokasi atau tanah yang sudah tercemar, kita bisa melakukan yang namanya remediasi atau pembersihan secara menyeluruh terhadap lokasi yang sudah tercemar. Pembersihan ini bisa meliputi dengan pengambilan sampah maupun penggalian untuk mencari sampah-sampah yang mungkin saja sudah terpendam lama di dalam tanah sehingga sudah merusak struktur daripada tanah. Dan juga dalam video ini kita bisa melihat bahwa para petugas Pertamina berusaha melakukan yang namanya bioremediasi atau pemulihan lokasi secara biologis, di mana mereka memasukkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk menguraikan zat-zat kimia berbahaya yang ada di dalam tanah sehingga daerah tersebut mulai pulih kembali dari kerusakan yang diakibatkan zat-zat berbahaya seperti itu. Nah, manfaat daripada lingkungan yang sudah bersih yaitu bisa membantu kita dalam menjaga kesehatan baik itu secara fisik maupun psikis. Kesehatan secara fisik ini dapat diartikan sebagai bagaimana lingkungan dapat menyediakan oksigen yang baik, lingkungan yang bebas daripada penyakit, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita. Kalau di bagian kesehatan secara psikis, kita bisa berbicara tentang bagaimana lingkungan itu bisa membawa dampak baik bagi kesehatan mental kita ataupun mood kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjalani hari dengan lebih Nah, setelah teman-teman semuanya mendengarkan materi yang telah dijelaskan oleh Menahem dan juga Rosita, selanjutnya saya akan menuntut teman-teman semuanya untuk membuat jadwal dalam membersihkan rumah ataupun lingkungan sekitar. Salah satu contohnya yaitu jadwal membersihkan rumah yang dibuat dalam bentuk per hari dan juga sudah membagikan tugas kepada setiap anggota keluarga. Contohnya pada hari Senin, di situ menuliskan bahwa ayah akan mencuci motor, kemudian ibu memasak, lalu kakak menyapu, dan saya mencuci kain, lalu adik mencuci piring. Nah, itu adalah salah satu contoh dari jadwal membersihkan rumah. Jadwal ini teman-teman bisa membuat sesuka hati. Teman-teman terserah mau buat dalam per hari, per minggu, ataupun per bulan. Kegiatan dari sosialisasi online kali ini,
Kiranya sosialisasi ini dapat bermanfaat dan dapat mengingatkan kita semua untuk menjaga dan